Kalau di seluruh dunia ini ada karya-karya musik dengan segala genre, aliran, dan jenis, maka puncak dari seluruh karya musik adalah tilawatil Quran. Jadi kalau ada qori, itu dia adalah pemusik utama di muka bumi dan di dunia. Nek wong nyanyi butuh diiringi, mergo suarane butuh ditutupi rada elek-elek dedek. Tapi nek wong ngaji qiraah itu gak butuh iringan, gak butuh alat bantu. Karena sesungguhnya qiraatil Quran adalah puncak segala keindahan musik yang ada di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu saya menyatakan takdim kepada qori kita yang luar biasa. Kedua, kalau saya tahu bahwa sore hari ini adalah pertemuan antara Pak Iqbal, bapak-bapak pejabat dari kepolisian, TNI, dan Musbida Kota Madia dengan para ulama dan kiai-kiai, saya akan berusaha dengan segala cara untuk tidak berdiri di sini. Karena saya merasa sangat rendah di hadapan para ulama yang saya takdimi, kepada para kiai, kepada mbah-mbah, bapak-bapak, abah-abah semua. Saya ini betul-betul bukan orang yang berhak untuk berdiri di sini pada momentum sekarang ini. Mergo kula niku sanes kiai, sanes ustad. Upama main bal-balan kula niku nek pas anjene gak ono pemain liyane ya wis aku dilebokno digawe bon-bonan darurat. Dadi aku iki ngomong apa ae gak kira ditandatangani karo malaikat karo Kanjeng Nabi. Saya bukan ulama, oleh karena itu perkenankan saya merasa saya sangat rendah di sini, sehingga saya tidak mampu untuk mengemukakan apapun yang kira-kira bermanfaat bagi para ulama dan kiai yang hadir pada sore hari ini. Apalagi waktunya begitu singkat. Nomor 3, aku ndelok anak-anakku wedo-wedo polisi hadroan itu, aku bayang ngene. Upama Indonesia itu ono koruptor sing gak kecel-kecel. EKTP saono kae ya angel kecekel. Terus mari ngono Indonesia ki rusake gak karu-karuan. Terus Gusti Allah rada muring-muring. Terus mari ngono ngongkon malaikat Israfil, beberapa malaikat lain untuk mudhun rene nggawa adab. Terus tahun 2020-2025 akan terjadi gonjang-ganjing yang luar biasa. Ketoke malaikat itu begitu ndelok arek-arek polisi iki mang selawatan. Kira-kira balik nang langit lusuh, pun sampai ada Indonesia ini enten polisi loh selawatan. Allah akan terharu melihat ini semua tadi. Ini namanya alang-alang, Pak Iqbal. Alang-alang itu satu pohon kecil lebih besar dari rumput yang disebut alang-alang karena dia punya daya dan energi untuk menghalang-halangi bencana. Maka dia disebut alang-alang. Alang-alang inilah yang dulu menjadi bagian dari riwayat burung Garuda, tapi karena waktu untuk saya ceritakan. Maka alang-alang dan rumput itu lambang dari rakyat. Jadi Pak Polisi itu kekuatannya adalah pada rumput dan alang-alang. Alang-alang gak iso mati sampai nitik sampai ya apa gak iso cukul meneh. Suket dia ngono. Gak mati-mati sampai nitik kaya apa sampai bojo kaya apa gak mati-mati. Dan itulah kekuatan polisi sebenarnya, karena dia menemani rakyat. Tapi yang ngono, rakyat karo apa sebenarnya alang-alang karo suket itu ya penggawaannya ide anjir. Ya siapa meneh sampe rakyat kaya aku ya siap ae ide. Ya nek sing ide ku mek sandale kiai sing cilik iki mang. Nek sing ide iki sepatu laras polisi karo tentara ya kene rada nite-nite. Bismillah. Ini poin ketiga. Saya hanya pointer saja karena waktunya betul-betul saya mohon izin untuk segera ditegur. Nomor 4, peristiwa sore hari ini, seluruh dimensinya, seluruh ekspresinya, siapa yang hadir, ragamnya, dan seterusnya, itu merupakan bukti nyata dan wujud yang sangat cetha welo-welo bahwa apa yang diributkan di Jakarta itu betul-betul tidak ada relevansinya dengan kehidupan kita. Kita tunggu.
yang kita saksikan sejak dari Qiraah sampai hadroh sholawat tadi itu menunjukkan bahwa antara Pancasila karo Islam ini gak tahu ada masalah. Sementara di Jakarta dipertengkarkan seolah-olah kalau pro Pancasila itu anti Islam, kalau anti Islam itu, kalau pro Islam itu berarti anti Pancasila. Nek kepingin jadi nasionalis berarti gak Islamis, nek Islamis berarti gak nasionalis. Kan itu yang dipertengkarkan selama pilkada kemarin. Seolah-olah kalau Islam itu anti Bhinneka Tunggal Ika, seolah-olah kalau Bhinneka Tunggal Ika itu tidak Islam. Lanjut kene gimana? Gula karo legi dadi siji, polisi karo selawat dadi siji, polisi karo Quran dadi siji. Jadi Indonesia tidak ada masalah apa-apa dengan Islam dan Pancasilanya. Buktinya adalah apa yang kita alami di tempat ini pada sore hari ini. Terus saya betul-betul waktunya sangat sedikit sehingga saya berusaha untuk tidak menguraikan apa-apa. Tadi yang dibaca oleh Qori kita adalah surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, dan seterusnya. Saya jadi ingin, bukan mengingatkan ya, berarti saya ini maulid Nabi. Sebab Nabi itu adalah subjek atau fa'il dari kenabian. Peristiwanya itu kenabian. Kenabian itu adalah ketika Allah memberikan informasi, nabaun itu informasi yang menyampaikan namanya Nabi. Jadi Allah menyampaikan kenabian Muhammad itu pada nuzulul Quran. Jadi maulid Nabi bisa niki-niki jane. Nek sing Rabiul Awal niku tanggal 12 niku maulid Muhammad bin Abdullah. Jadi maulidnya Muhammad sebagai menungso anaknya Pak Abdullah, anaknya Bu Aminah. Tapi nek maulid Nabi nggih pas nuzul Quran niki. Jadi aku seneng sekarang ini kita anggap ini adalah nuzul Quran sekaligus maulid Nabi Muhammad SAW. Anjane ngoten dadi hari libur nasional kita itu dirubah. Sebab maulid Nabi itu gak Rabiul Awal tapi saiki iki. Karena kenabian Muhammad ditandai dengan turunnya Al-Quran, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan sudah dijelaskan di ayat tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Berarti momentum turunnya Al-Quran adalah bulan Ramadan. Momentum kenabian Muhammad adalah bulan Ramadan. Tidak bulan, tapi gak apa-apa. Indonesia ini keliru-keliru ini gak apa-apa. Insya Allah tetap mlebu swarga mergo menene takoni malaikat kok keliru kan. Lah mboten ngertos saya kula. Akhirnya tetap gak apa-apa mlebu swarga kabeh. Bapak sekalian, waktu hari ini 3 menit ya, 3 menit. Oke. Saya menyiapkan sangat banyak hal Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya mohon izin supaya nanti yang berdoa jangan saya. Kok timbangannya gak kabul sampean. Ya, aku tak melok ngamini ya, aku ini jan sanes kiai babar pisan. Gak belajar nahwu sorof, gak belajar balaghah, gak belajar apa meneh alfiyah, apa meneh kitab kuning, kitab coklat hijau, gak belajar blas. Kula niki macane naga sor-sor sabu inten kali kopi nggu. Jadi saya tidak bisa dipercaya sama sekali untuk bicara apapun mengenai agama. Oleh karena itu nanti malam judulnya adalah Sinau Bareng, mergo sing paling perlu sinau kula dhewe. Nah, Bapak sekalian, waktu kita tinggal 2 menit, mungkin saya pesan satu hal aja kepada teman-teman Pak Polisi. Polisi di Indonesia ini nyun sewu dalam jangka panjang harus kita rekapitulasi beda antara negara dengan pemerintah. Polisi itu bukan alat pemerintah, polisi itu bukan bawahannya Jokowi, polisi itu penjaganya rakyat, Jokowi itu buruhnya rakyat. Polisi harus ikut mengawasi presiden, karena polisi itu adalah institusi negara, bukan institusi pemerintah. Polisi, TNI, ya, polisi, TNI, Komisi Yudisial, KPK, Mahkamah Konstitusi, dan beberapa yang lain itu lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Jadi strukturnya bukan dari kepolisian ke presiden, seharusnya ke kepala negara. Kepala negara mestinya beda dengan kepala pemerintahan. Hayam Wuruk itu kepala negara, Gajah Mada itu kepala pemerintahan.
Gajah Mada tidak punya hak apapun kecuali ada legitimasi dari Hayam Wuruk. Hayam Wuruk juga tidak bisa bikin sumpah palapa karena bukan dia yang harus menyumpahkannya, melainkan Perdana Menterinya yang namanya Gajah Mada. Nggak apa-apa, saya sudah bilang sama Pak Tito bahwa ada disproporsi sedikit dari tugas kepolisian, tapi gak apa-apa. Sing penting artinya api, sing penting artinya nang rakyat, sing penting semua berpihak kepada kebaikan. Rodok keliru-keliru ini gak apa-apa. Sing penting meteng. Itu kok meteng ya apa ini? Artinya kita itu masih punya banyak PR-PR Pak Iqbal. Tapi saya tidak memasalahkan itu semua dan saya tidak memberontak kepada siapapun saja. Termasuk urusan khilafah dengan Hizbut Tahrir. Menurut saya tidak ada masalah. Kita bisa dialog sebenarnya. Karena apa yang kita lakukan dengan NKRI ini adalah satu jenis khilafah. Khilafah itu adalah pelaksanaan perintah Allah untuk mengelola dan memanage tanah air. Itu bahasa Arabnya namanya khilafah. Khilafah itu khalifah itu artinya orang yang berjalan membuntuti Allah. Jadi Allah ngongkon rono, Allah yang melaku rono, mburine Kanjeng Nabi, awake dhewe nututi mburine. Itu namanya khalifah. Jadi khalfihi yaminihi yasarihi amamihi. Nek kene iki amam ngarep, kene iki tengen, yamin kene iki yasar kiwa, nek mburi iku khalf. Jadi khalifah adalah orang atau masyarakat atau negara yang berdiri di belakang Allah dan Rasulullah untuk membangun Mama yuhayyin bawono baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sehingga NKRI ini sebenarnya adalah sebuah khilafah. Maka kita jangan bertengkar mengenai istilahnya, tapi mari kita masuk ke dalam substansinya. Amin ya rabbal alamin. Waktu sudah habis, saya mohon izin Bapak untuk memberikan doa. Saya tidak mampu untuk memimpin doa semua. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa, mohon berkenan kepada Kiai Haji Muhammad Ansor untuk memimpin doa.